Pernah kebayang nggak sih ada sebuah sistem keuangan yang nggak cuma mikirin untung, tapi juga punya landasan etika dan prinsip? Nah, hari ini kita bakal nyelam bareng-bareng ke dunia pasar modal syariah, sebuah ekosistem finansial yang bisa dibilang punya aturan mainnya sendiri. Coba deh, kita berhenti sejenak dan bayangin, gimana jadinya kalau seluruh sistem keuangan yang kita kenal itu dibangun di atas fondasi moral. Jadi, ini bukan lagi cuma soal untung rugi, tapi juga soal apa yang benar dan salah. Inilah ide dasar yang mau kita bongkar sama-sama. Dan jangan salah ya, ini bukan cuma konsep idealis yang mainnya di skala kecil. Pada tahun 2022 aja nih, total aset industri keuangan syariah global itu udah nembus angka yang luar biasa. 3,25 triliun dolar AS. Gede banget kan? Ini nunjukin kalau pengaruhnya di panggung dunia itu nyata dan signifikan. Oke, jadi apa sih sebenarnya yang bikin pasar modal syariah ini beda? Apa tujuan dan prinsip di baliknya? Yuk, kita mulai dari yang paling mendasar dulu. Gampangnya gini, pasar modal syariah atau kita sebut aja PMS ya biar singkat, itu fungsinya mirip sama pasar modal biasa yang sering kita dengar. Tujuannya sama, jadi jembatan antara investor yang punya dana sama perusahaan yang butuh modal buat berkembang. Bedanya di mana? Nah, bedanya itu di setiap jengkal transaksinya, semua harus patuh sama prinsip-prinsip syariah. Biar lebih kebayang, ada analogi yang bagus banget nih. Anggap aja PMS ini kayak supermarket premium yang super selektif. Nggak sembarang barang bisa masuk dan dipajang di rak. Setiap produk itu harus lolos sensor ketat dulu buat mastiin kalau produknya itu organik dan etis alias memenuhi standar kepatuhan syariah. Nah, ngomongin aturan main, emang aturannya kayak gimana sih? Di bagian ini kita bakal lihat apa aja larangan dan prinsip-prinsip utama yang jadi fondasi dari pasar modal syariah. Jadi, ada 4 pantangan inti. Pertama, dan ini yang paling fundamental, adalah riba atau larangan bunga. Jadi nggak ada tuh imbal hasil tetap yang dijanjiin di awal pinjaman. Kedua, maisir, yang artinya nggak boleh ada unsur judi atau spekulasi yang keterlaluan. Ketiga, gorar, yaitu transaksi harus jelas, nggak boleh ada ketidakpastian atau ambiguitas yang ekstrim. Dan yang terakhir, tentu aja, larangan investasi di industri-industri yang dianggap haram. Tapi, ini bukan cuma soal jangan ini, jangan itu loh. Ada juga prinsip-prinsip positif yang jadi pendorongnya. Yang pertama itu sistem bagi hasil dan rugi. Jadi investor dan pengusaha itu jadi partner. Untung dibagi, rugi ya ditanggung bareng. Adil kan? Kedua, setiap transaksi itu harus ada backingnya. Harus didukung oleh aset yang nyata dan berwujud. Inilah yang bikin sistem keuangan ini jadi lebih nempel ke ekonomi real. Oke, aturannya udah tahu. Terus kalau mau investasi, perkakasnya apa aja? Yuk kita intip beberapa instrumen utama yang ada di pasar modal syariah. Mungkin yang paling sering kita dengar itu sukuk. Nah, ini penting banget buat dipahami. Sukuk itu bukan obligasi syariah. Sukuk itu bukti kalau kamu punya sebagian kepemilikan atas sebuah aset. Jadi posisimu itu pemilik, bukan pemberi pinjaman. Biar lebih jelas, bedanya itu fundamental banget. Kalau kamu pegang sukuk, kamu punya klaim atas aset, dan imbal hasil yang kamu dapat itu tergantung dari performa aset itu. Kalau asetnya bagus, ya untungmu bagus. Kalau obligasi konvensional, kamu punya klaim atas utang, dan imbal hasilnya itu ya bunga tetap yang udah ditentuin di awal. Ini dua filosofi yang beda 180 derajat. Dan yang keren, instrumen ini nggak mandek loh. Sukuk itu terus berevolusi. Sekarang kita bisa lihat ada sukuk hijau syariah buat mendanai proyek-proyek ramah lingkungan. Bahkan di Indonesia ada yang namanya sukuk wakaf tunai yang menggabungkan investasi komersial dengan kegiatan sosial. Keren kan? Nah, terus gimana dengan saham? Apa semua saham bisa langsung masuk? Oh, tentu tidak. Ada proses penyaringan 2 tahap yang ketat. Pertama, penyaringan bisnis. Perusahaannya dicek dulu, bisnisnya di bidang apa. Kalau terlibat di aktivitas terlarang, ya otomatis gugur. Kedua, penyaringan keuangan. Rasio-rasio keuangannya dibedah, misalnya utang berbasis bunganya nggak boleh kegedean, dan pendapatan non-halalnya juga ada batas toleransinya. Nah, ini bagian yang menarik. Katakanlah sebuah saham udah lolos 2 saringan tadi, tapi ternyata masih ada sedikit pendapatan non-halal yang nggak bisa dihindari. Gimana dong? Nah, pendapatan kotor ini harus dibersihkan dengan cara disumbangkan ke lembaga amal. Tujuannya apa? Ya biar portofolio investor tetap terjaga kemurniannya. Oke, kita udah bahas teori dan cara kerjanya. Sekarang pertanyaannya, gimana performanya di dunia nyata? Mari kita lihat kinerja, prinsip, dan potensi dari pasar modal syariah ini. Salah satu efek paling nyata dari semua aturan tadi adalah
perusahaan-perusahaan syariah ini cenderung punya tingkat utang yang lebih rendah. Dan karena mereka terikat sama aset real, secara alami ini bikin mereka jadi lebih tahan banting kalau ada guncangan ekonomi atau krisis keuangan. Logis kan? Dan ini bukan cuma teori loh, datanya juga nunjukin hal yang menarik. Coba kita lihat, antara tahun 2015 sampai 2020, indeks saham syariah global itu ternyata performanya lebih unggul dari indeks konvensionalnya. Pertumbuhan tahunan rata-ratanya bisa sampai 13,6%. Kalau kita lihat dari kacamata makroekonomi, secara teori, pasar ini seharusnya punya hubungan yang lebih erat sama aktivitas ekonomi real, kayak produksi di pabrik misalnya. Dan karena prinsip larangan ribanya, pasar ini jadi kurang sensitif sama gejolak faktor moneter seperti naik turunnya suku bunga. Tentu saja, perjalanannya nggak selalu mulus. Ada tantangannya juga. Hambatan terbesar saat ini adalah masih banyak yang belum paham atau bahkan belum tahu soal ini. Selain itu, sistem ini butuh banget pengawasan dan tata kelola yang kuat dari regulator, kayak OJK di Indonesia, biar integritasnya tetap terjaga. Jadi kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan besar. Dengan semua fokusnya pada aset real, prinsip kemitraan, dan landasan etika, mungkinkah model keuangan seperti ini punya potensi untuk bukan cuma jadi alternatif, tapi benar-benar bisa membentuk ulang cara kita memandang ekonomi global? Ini jadi bahan renungan buat kita semua. Terima kasih sudah menyimak.